Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyampaikan berfatwa pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur katanya tidak bermanfaat. Apakah benar? Ternyata itu isu yang panas yang sudah sejak lampau bergulir, yang sudah ditepis. Nih di dalam kitab Ar-Ruh ya. Nih dalam kitab Ar-Ruh, ini masih bahasa Arab nih, masih bahasa Arab bukan terjemahan. Sampai-sampai pada saat itu ya, Imam Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani beliau cross check langsung kepada gurunya ya, ini kepada Imam Syafi'i. Semalam saya sudah sebutkan kalimatnya. Nah, ini saya bawakan kitabnya. Jadi Imam Az-Za'farani ini siapa? Juru tulis, salah satu juru tulisnya Imam Syafi'i, salah satu sekretarisnya, katibnya. Jadi kalau sekarang saya punya katib di Ahbabur Rasul, Imam Syafi'i dulu juga punya, dan bukan cuma satu. Jadi mereka juga menyebarluaskan catatan-catatan dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitulah selayaknya kita mencatat dalam thalabul ilmi. Dan yang mencatat ini kemudian menyebarluaskannya sama dengan sodakoh ilmu terus menerus. Sampai andai pun meninggal, catatan itu tetap terus menerus mustamirrah ya, terus beredar lama, terus berlangsung dan diamalkan oleh orang banyak, menjadi pengetahuan yang berharga untuk orang banyak. Maka ini akan menjadi sodakoh jariyah untuk orangnya meskipun sudah di dalam kuburnya. Walaupun tidak menyampaikan kitab begini, tapi mencatat dari gurunya, kemudian catatan itu dikoreksi, dirapihkan, lalu kemudian disebarkan. Itu sama dakwah juga, ya. Jadi jangan anti menyebarluaskan dakwah guru-guru kita. Ini menyatat enggak, menyebarluaskannya enggak, apalagi membiayai dakwah gurunya ya. Lantas apa dong? Ngaji enggak, kemudian mencatat enggak, menyebarluaskan enggak, tapi ari kerpae hayang didoakan ke ulama. Kadang-kadang lu ya cager ente. Wa qala Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani. Jadi ketika saya sampaikan dalam hafalan saya, kemudian saya sampaikan dengan menggunakan referensinya sama, bukan ngarang. Imam Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani, salah satu katibnya Imam Asy-Syafi'i berkata, Sa'altu Syafi'iyya anil qira'ati 'indal qabri. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris qaddasallahu sirrah. Muhammad bin Idris namanya. Aku bertanya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anil qira'ati 'indal qabri, tentang pembacaan Al-Quran di samping kubur atau untuk ahli kubur. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata dan menjawab, la ba'sa biha, enggak apa-apa kok, enggak haram, enggak bid'ah pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur, entah dibacakannya di samping kuburnya, entah dibacakannya itu dimanapun tempatnya kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur. Nah, kalau di tempat saya dan di pesantren-pesantren yang saya mengambil ilmu di sana, bukan cuma satu pesantren, termasuk juga di kampung saya, ya rumah saya itu, rumah nenek itu ya pesantren kecil-kecilan ya, rumah uwa, rumah kakak itu semuanya pengajian semuanya ya, ada santri yang nginep juga ada. Jadi brojol itu saya tuh di lingkungan pesantren gitu. Jadi sudah memang terbiasa dengan khazanah ilmiah yang karena dari leluhur kami juga memang mereka ahli-ahli ilmu. Doakan saya dan anak turunan saya mudah-mudahan menjadi ahli ilmu dan mengamalkan ilmu yang benar. Jadi kalau di kampung kami seringkali, termasuk di pesantren-pesantren, termasuk guru kami yang kemarin wafat, itu wasiatnya ulama sampai berwasiat. Ulama-ulama kami sampai berwasiat, andaikan aku kelak meninggal, aku ingin dibacakan Quran di kuburku selama 40 hari. Ternyata Pak Lili semalam baru bicara, Bib, Masya Allah, saya baru katanya mendengar keterangannya, dasar hukumnya.
Dan saya juga baru menyaksikan ada orang mukmin yang ketika meninggal dan sebelum meninggal wasiatnya minta dibacakan Quran selama 40 hari di makbarah siapa? Mertuanya sendiri. Jadi mertua Pak Lili kan sudah wafat. Nah, dulu sebelum wafat wasiatnya seperti itu. Di Bogor ya Pak Lili. Di Bogor. Dan berlangsung. Jadi dibuatkan tenda, itu bergantian bersif gitu kan, ada satu orang tuh 2 jam. Nanti berhentinya tuh kalau pas waktu sholat saja, waktu sholat pada sholat ya. Nanti kalau sudah nanti gantian. Terus seperti itu. Guru kami seperti itu, ulama-ulama kami. Masa sekelas para ulama dianggap nggak ngerti apa atau gimana? Dianggap bodoh gitu. Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, yang paling hati-hati mengamalkan syariatnya Allah adalah ulama. Karena apa? Annal ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama. Jadi kalau ulama saja dianggap bodoh, ini yang menganggap bodohnya gimana? Gitu loh. Ternyata di zaman Rasul sudah ada orang yang seperti itu. Ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli puasa, kemudian ahli mengamalkan sunnah, janggut lebat, pakaiannya islami, tapi menuduh Rasulullah. Dzul Khuwaisirah itu bukan cuma Dzul Khuwaisirah, ada yang lainnya. Itu sampai berani menuduh Rasulullah melakukan bid'ah lah gampangannya, tidak sesuai dengan aturan Allah. Di zaman Rasul pun sudah ada gitu. Nah, ketika jelas di sini Imam Az-Za'farani datang langsung cross check tabayyun kepada gurunya, ini kepada Imam Syafi'i, tanya bener nggak pangersa itu menyatakan bacaan Quran untuk mayit itu tidak manfaat. Ternyata justru kata Imam Syafi'i nggak apa-apa kok, manfaat, boleh, nggak bid'ah, nggak haram ya. Kata siapa? Ya biasa ada qaulul masyhur. Nah, jadi di dalam pengajaran fikih itu ada istilah, dalam pengajaran riwayat fikih itu ada istilah qaulul asah, qaulul arjah, qaulul mu'tamad ya, qaulul batil, kemudian juga ada qaulul tadi masyhur dan beberapa qaul yang lainnya. Qaul asah adalah pendapat yang paling sahih. Qaulul mu'tamad adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan oleh banyak para ulama. Ada juga qaulul arjah, pendapat yang dipilih, yang terpilih. Ada qaulul batil, gitu kan? Ada pendapat yang tertolak. Kemudian juga ada pendapat yang lemah, qaulul dhaif. Ada juga pendapat yang masyhur, sudah menjadi isu gitu.